Selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah mengumumkan bonus hari raya atau BHR untuk pengemudi ojek online pada 2026 naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Total BHR yang disalurkan mencapai sekitar 220 miliar rupiah dan menjangkau lebih dari 850 ribu mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 untuk menjaga daya beli pekerja sektor informal. BHR akan disalurkan melalui masing-masing perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi yang memenuhi kriteria. Ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850 ribu mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar dan ini 2 kali dari tahun lalu. Berdasarkan rincian resmi, Goto dan Grab menyiapkan dana agregat 100 hingga 110 miliar rupiah pada 2026. Angka ini naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 50 miliar rupiah. Masing-masing platform akan menyalurkan BHR kepada sekitar 400 ribu mitra, sehingga total penerima dari keduanya mencapai sekitar 800 ribu mitra. Sementara itu, Maxim menetapkan 51 ribu mitra produktif sebagai penerima BHR 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 1.000 mitra. InDrive juga menyatakan komitmennya untuk menyalurkan BHR kepada sekitar 500 pengemudi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan, BHR keagamaan diberikan kepada mitra pengemudi yang terdaftar resmi di perusahaan aplikasi dalam 12 bulan terakhir. BHR keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. 2. BHR keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. 3. Perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR keagamaan kepada pengemudi dan kurir online. Pemberian BHR keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi. Ia menjelaskan besaran BHR diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nilai minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama setahun terakhir dan meminta perusahaan aplikasi transparan dalam perhitungannya. Dengan peningkatan nilai BHR hingga 2 kali lipat, pemerintah berharap daya beli pengemudi ojol tetap terjaga dan turut mendorong perputaran ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan belum ada rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM di tengah dinamika global akibat eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Bahlil menjelaskan bahwa skema harga BBM dalam negeri terbagi menjadi 2 kategori, yakni subsidi dan non-subsidi. Ia menegaskan selama tidak ada kebijakan baru dari pemerintah, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi tetap dipertahankan. Sementara itu, BBM non-subsidi seperti Pertamax bersifat fluktuatif, mengikuti dinamika harga pasar global. Karena itu, penyesuaian harga pada jenis BBM non-subsidi dimungkinkan terjadi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, Bahlil menambahkan hasil rapat bersama Dewan Energi Nasional menyimpulkan belum ada keputusan terkait penyesuaian harga BBM. Dengan demikian, pemerintah memastikan stabilitas harga BBM subsidi tetap terjaga menjelang Ramadan dan Idul Fitri, meski harga minyak dunia mengalami volatilitas akibat konflik geopolitik global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan Arab Saudi yang menghentikan impor unggas dari Indonesia tidak berdampak negatif terhadap pasar domestik. Ia justru menilai kebijakan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk membuat nilai tambah melalui ekspor produk olahan yang memiliki harga jual lebih tinggi. Amran menekankan pembatasan yang dilakukan Arab Saudi hanya berlaku untuk unggas segar, sementara produk olahan tetap dapat masuk ke pasar negara tersebut. Dengan demikian, pelaku usaha dalam negeri dapat diarahkan untuk memperkuat pengolahan dari bahan baku menjadi produk jadi sebelum diekspor. Amran menegaskan bahwa penolakan impor daging dan telur oleh Arab Saudi tidak memengaruhi stabilitas pasar dalam negeri. Ia memastikan bahwa produksi dalam negeri tetap dapat diserap, khususnya melalui proses hilirisasi dan diarahkan menjadi produk olahan untuk pasar ekspor maupun domestik. Langkah tersebut sejalan kebijakan hilirisasi yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni mendorong pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi guna meningkatkan nilai tambah sehingga memperkuat ekonomi nasional.